الحصر وتصل حضرة من البغضة للحضرة الشيخ المواد الهجير للحضرة الشيخ مسلمان المدني لحضرة المهدي أحمد بن عيسى لحضرة النقي المقدم محمد بن علي معاذ بن حضرة الشيخ عمر منصور بن حضرة الشيخ أبو بكر الزري لحضرة أبي عمر وواصل لحضرة أبي عبد الحمد لحضرة الشيخ رشاد البجري لحضرة الشيخ كشف نور بني لحضرة الشيخ العمد البجري لحضرة الشيخ محمد أمين بدر ولجميع مشايخنا ومعلمين والأزواج وذرية من الله على درجات الجنة ثم الفاتحة لحضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالتنا أن الله يغفر ويرحمه ثم الفاتحة أنه ترزق علما نافعا والأمر خالصا مقبولا وحسن التعليم والدلالة على الهدى وسر بذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقلوبنا مع الهدى والتقى والغنى والموت على دين الإسلام بلا محنة امتحان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه بالدارين آمين. Sambungan daripada kitab An-Nawawir. Inna Musa sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Musa alaihi salam qala pernah bermunajat, ya Rabbi awsini, wahai Tuhanku berilah ulun wasiat. Qala kun musyfiqan ala khalqi, dijawab oleh Allah Ta'ala, wahai Nabi Musa, cintailah makhlukku, artinya sayangilah makhlukku. Qala, Nabi Musa menjawab, na'am, inggih wahai Allah Ta'ala. Fa'aradallahu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan an yuzhira, menampakkan syafaqatahu, kecintaannya, lil malaikati, kepada malaikat. Fa'arsala Mikaila fi surati usfurin saghir, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Mikail berubah wujud menjadi burung pipit yang kecil. Wa Jibril fi sifati syahina yatruhu, dan malaikat Allah Ta'ala mengutus malaikat Jibril menjadi burung elang. Yatruhu, yang menolak akan dia. Jadi burung elang hendak memakan burung pipit. Burung pipit tadi adalah malaikat Mikail yang Allah suruh serupakan. Baca usfur ila Musa wa qala, lalu Musa ini datang, maka datanglah burung pipit yang kecil tadi ila Musa, kepada Nabi Musa. Wa qala, dan berkata burung pipit itu, ajirni minasyahi, kata burung pipit, selamatkanlah ulun dari burung elang yang itu. Wa qala na'am, maka Nabi Musa menjawab, ya Nabi Musa. Baca syahinu, maka datanglah oleh si burung elang. Wa qala ya Musa, burung elang berkata, yang dahulu burung diberikan Allah Ta'ala bisa berbicara. Ya Musa harrik minni thayyibun, wahai Nabi Musa, berikan kepadaku burung elang. Dan burung elang telah lari, burung pipit telah lari dariku. Wa ana ja'imun, kata burung elang, aku ini lapar banget. Faqala ana asuddu jawhataka bilahmi, kemudian dijawab oleh Nabi Musa, aku bisa membuat engkau kenyang wahai burung elang dari dagingku, artinya makan dagingku aja. Faqala la aqulu, ujar si burung elang, aku tidak akan memakannya illa min fakhidika,
kecuali daging yang berasal dari paha engkau. Hanya belum makan mungkin si burung alang tadi. Qala na'am, dia kepada Nabi Musa, silakan. Ketika wasiat Nabi Musa bermunajat, ya Allah, ulun ini minta wasiat ini, maka wasiatnya dijawab oleh Allah Ta'ala, engkau penyayang, mencintai makhlukku. Qala ala aqulu illa min ainaika. Dijawab oleh si burung elang, la aqulu, ada jadi burung elang, aku tidak akan makan illa melainkan min ainaika, kecuali dari dua biji mata engkau yang belum makan. Qala na'am, ujar Nabi Musa, na'am, silakan. Qala lillahi daruka ya kalimullah. Setelah itu Nabi Musa mempersilahkan, ayo ambil makan, aku rela dengan Nabi Musa. Lalu ujar si burung, demi Allah, lillahi, alangkah indahnya engkau ini. Demi Allah, daruka, bahwasanya engkau ini orang yang paling mulia. Ya kalimullah, wahai kalimullah. Gelar Nabi Musa kalimullah. Ana Jibrilu wa Thayru Mikail. Engkau tahu bahwasanya aku ini, nah burung elang ini, ana Jibrilu, aku malaikat Jibril yang disurgakan Allah Ta'ala menjadi burung elang ini. Wa Thayru Mikail, dan yang burung kecil itu, yang burung pipit itu, Mikail, malaikat Mikail. Wa qad arsalallahu ilaika, dan sungguh kami telah diutus Allah Ta'ala ilaika, kepada engkau, liyuzhira syafaqataka, untuk melihat kecintaan, lil malaikati, kepada malaikat. Radda alaihim bi qawlihi, yang adalah menolong atas mereka dengan perkataan mereka, bahwasanya kasih sayanglah terhadap semua makhluk. Artinya bukan kasih sayang menyayangi bukan sama manusia aja, tapi sama makhluk selain manusia bisa disayangi juga. Kalau itu misalnya kita ada binatang kelaparan, kita makani, walaupun sudah kenyang, sudah laparnya hilang, berarti kita termasuk sudah kasih sayang. Anak di rumah misalnya kelaparan, kita makani, termasuk dia juga, kita juga termasuk kasih sayang kita sama makhluknya. Ana Jibrilu wa Thayru Mikail, karena macam malaikat ini diperintahkan Allah Ta'ala bisa berwujud macam-macam, bisa berwujud ini, bisa berwujud itu, karena malaikat ditugaskan Allah Ta'ala menurut la ya'sunallaha amarahu, tidaklah mereka melawan atas apa yang diperintahkan Allah Ta'ala. Jadi intinya sama makhluk kasih sayang. Walaupun kuitatnya kena kita juga, pasti ada kasih sayangnya. Orang tuanya menanggur, berarti ada rasa kasih sayangnya. Bila orang tuanya tidak ada lagi menanggur, berarti orang tuanya hilang kasih sayangnya. Berarti orang tuanya ada sayang lagi. Nah, menanggur ada lagi. Sama itu sekolah punya guru tuh menanggur murid tadi, berarti ada rasa kasih sayangnya. Bila gurunya lagi tidak menanggur muridnya lagi, berarti tidak ada lagi kasih sayang. Diantaranya itu lagi. Faidatun suila maqulun, suatu faidah ditanyakan sebahagian daripada ulama, ama afdalu ma'aqtar rajul, apa yang sepaling mulia, apa yang Allah berikan kepada seseorang itu. Qala, dijawab oleh mereka,
aklun kamilun. Seseorang itu paling mulia, paling afdal adalah diberikan akal yang sempurna. Jadi apabila sudah diberikan akal yang sempurna, maka menjadi utamalah seseorang itu atau si hamba itu. Karena kita itu orang yang normal punya akal yang sehat. Qila fa illam yakun, ditanyakan lagi, lalu apa yang kedua? Qala fa adabun hasanun, adab yang baik. Adab yang baik yang kedua. Jadi orang itu utama setelah akal yang sempurna adalah punya adab yang baik, adab yang baik. Qila fa illam yakun, jika tidak ada yang kedua ini, qala wasumtun tawilun, maka adalah dia lebih banyak berdiam. Berdiamnya itu apa? Berdiam dari sesuatu yang tidak bermanfaat. Qila fa illam yakun, jika tidak ada yang ketiga ini, qala fa akhun salihun, dia punya saudara salihun yang saleh, yastashiruhu, punya saudara yang saleh ini yang bisa memberikan dia petunjuk atau yang bisa memberikan dia musyawarah, minta pendapat. Jadi macam yang diberikan kepada seseorang itu yang lebih utama. Qala fa illam yakun, jikalau tidak ada dua bisi saudara yang soleh. Jadi kita untuk bisi saudara yang soleh, bisi sanak yang soleh, kenapa bisa memberikan petunjuk yang baik? Karena di rumah itu macam-macam kelakuannya. Sehingga ada bisi saudara yang soleh untuk kenapa bisa memberikan apa? Bisa memberikan petunjuk atau isyarat. Fa'ilam yakun qala qanutun ajilun, jika tidak ada bisi akal yang sempurna, tidak ada bisi adab yang baik, tidak ada visi diam yang baik, tidak ada di saudara yang baik yang beri petunjuk, saudara yang saleh, maka mautun ajilun, maka adalah kematian yang lebih tepat. Karena visi apa? Wa idza qala, karena itulah dikatakan qila lin annasu salasatu, manusia atau hamba Allah Ta'ala ada tiga. Rajulun wa huwal aqil, yang pertama ada seseorang yang adalah rajulun wal aqil, seseorang yang berakal. Jadi yang utama manusia itu pertama adalah manusia yang berakal atau hamba yang berakal. Berakal tadi apa? Dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Wa nisfu rajulin wa huwa man la aqla lahu. Kemudian yang setengah yang kedua adalah manusia atau hamba Allah Ta'ala itu yang tidak mempunyai akal lahu baginya, walakin yastashiruhu ghairuhu, tetapi dia tidak bisa mempunyai akal yang sempurna, tapi dia bisa memberikan pendapat kepada yang lain. Artinya kemampuannya tidak sempurna, tak bisa memberikan solusi lain yang lain untuk dia. Warajulun la syai'an wa huwa man la aqla lahu wa la yastashiru ghairahu. Yang ketiga adalah golongan hamba manusia itu tanpa apa-apa. Kenapa tanpa apa-apa? Orang yang tidak mempunyai apa-apa dan tidak bisa memberikan petunjuk apa-apa. Yang ketiga ini jangan membuat mengar. Jangan membuat mengar, tidak mempunyai apa-apa dan bisa tidak beri apa-apa. Bila mula benar melakukan solusinya karena apa? Mula benar aja. Ini yang ketiga enam paling apa? Paling parah. Tidak punya apa-apa dan tidak membutuhkan apa-apa. Yang ketiga ini baik-baiknya apa? Dibawa banyak menuntut ilmu. Wa min dzalika qila inna malakan
arsala khalqa hijamin yufsidahu, adalah termasuk daripada bagian yang ini. Ada seorang raja yang memerintahkan pengawalnya untuk mencari tukang bekam atau bahasa Banjarnya kurang besumu. Seorang raja. Falaqiyahu ibna aminil malaki, setelah itu dia bertemu dengan anak raja, anak paman raja, dan berkata, artinya zaman dulu ada seorang raja. Seorang rajanya ini mempunyai akal yang sempurna. Kemudian dia mencari seorang ahli membekam, mengutus seseorang. Falaqiyahu, maka utusannya itu menemui yang bisa membekam tadi, yaitu anak pamannya si raja. Faqala lahu ubsudhu fi mawdi'in yakunu fiha lahu. Ketika datang si tukang bekam tadi, lalu menanya si raja, wahai raja, di mana bagian tubuh engkau yang mati? Aku akan membekamnya. Setelah dicarinya, wala fa'ala alfi dinari, apabila aku telah sembuh, bila si raja telah sehat, aku akan memberi engkau 1000 dinar, 1000 dinar emas. Falamma ja'idal malaki, manakala telah hendak berpikir bahwasanya hendak dibekam, bahwa yang tukang bekam tadi tidak jadi membekam si raja. Tafakkar fi aqibihi, dia berpikir pada kesudahannya, biwasilati aqlihi, dengan perantaraan akalnya. Fara'ahul malak mutafakkiran, lalu setelah berpikir si tukang bekam tadi, kenapa wajah si raja lawasnya kada anak dibekam awakku ini. Fasa'alahu fa'akhbaru berkisah. Setelah itu berpikir lama oleh tukang bekam, si raja menceritakan bahwasanya aku ini raja pernah dipukuli oleh siapa? Oleh rakyatku. Li'adami aqlihi wa adami musyawarati, karena aku mengolah keputusan tanpa sepengetahuan, tanpa sependapat dengan rakyatku. Pokoknya anak berbekam. Jadi dengan berpikir tadi bahwa dia tidak mau mengobati si raja dengan dibekam, misalnya raja berkisah, aku ini mengambil keputusan dengan tanpa musyawarah terhadap yang aku pimpin itu. Jadi di sini terpakai akal yang sempurna. Jikalau si tukang bekam tadi dia membekam si rajanya, berarti tidak memiliki akal yang sempurna. Artinya apa? Membekam menyembuhkan si raja yang adanya tadi, mengolah suatu keputusan tanpa kehendak oleh yang dipimpinnya. Akal yang sempurna. Walamma habata Adamu ja'a Jibril bil aqli wal murati wad din. Manakala Nabi Adam turun ke bumi, ja'a Jibril, datang kepadanya oleh malaikat Jibril, bil aqli, dengan memberikan pilihan. Jadi Nabi Adam turun ke bumi, diberikan Jibril 3 pilihan. Bil aqli, dengan memberikan akal. Wal muru'ati, dan membawa muru'ah. Muru'ah ini masa kitanya harga diri. Wad dini, dan membawa agama. Wa qala lahu rabbuka,
pesan wahai Nabi Adam kepada kaum, ikhtar ya ayyasyita, pilihlah, engkau boleh pilih yang mana. Apakah engkau memilih akal, apakah engkau memilih Quran, apakah engkau memilih agama? Fakhtaril aqla, fakhtaril aqla, maka Nabi Adam silih memilih akan akal. Faqala Jibrilu lil muru'ati wa is'adat. Setelah Nabi Adam memilih akal, lalu malaikat Jibril memilih muru'ah dan agama naik ke atas. Artinya Nabi Jibril silih. Faqala lahu, ujar malaikat Jibril, ujar si muru'ah dan si agama berbicara malaikat Jibril, innallaha amarana, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala amarana, memerintahkan kami, alla nufarikal aqla, bahwa tidak memisah akal. Jadi tiga macam ini ketika Nabi Adam memilih akal, muru'ah dan agama, karena Allah pisah. Muru'ah tadi harga diri atau punya sifat malu dan lain-lain, dan agama juga ikut dengan akal tersebut. Maka muru'ah dan akal ini diselesaikan, artinya boleh, tapi karena waktu itu baru jadi makhluk muru'ah dan akal. Kalau sampai wilayah ini, bahasanya manusia punya akal, punya muru'ah, dan punya agama. Bilanya muru'ahnya ada, maka jatuhlah nilai manusia itu. Muru'ah ini ada sifat malu, di sini ada sifat akhlakna mahmudah di muru'ah juga. Punya agama aja, muru'ahnya ada. Ya bahasa kitanya raja terus. Kemudian punya akal, muru'ah dan agamanya ada, karena kalau juga jalan. Kenapa? Orang beragama pasti punya akal, menggawina ini berdasarkan akal. Gawi disuruh Allah Ta'ala pasti akalnya menerima. Bila akalnya ada menerima lagi, berarti sudah selesai sudah. Sampai selesai, ada lagi akalnya menerima. Istilahnya kalau isinya itu sudah hibab di akal, tadi kenapa lagi menampung akal ini masuk pikiran. Bila sudah pikiran itu sudah hibab, tidak ada lagi kalau menampung, dan tidak mau lagi sudah. Kenapa? Karena sudah kehibaban. Akal manusia diberikan bisa berkurang. Karena bisa berkurang berdasarkan umurnya. Dengan sebab berkurang dari akal itu, maka umurnya belum bertambah. Tuhan kadang-kadang sering lupa. Kenapa kurang akalnya? Kenapa umur sudah tua, akal bertambah terus ada lagi. Makanya orang sudah tua tadi macam-macam memang kita lihat. Ada yang lali orangnya lagi macam-macam sambatnya. Kenapa dia sudah lari dan akalnya berkurang? Ada lagi yang ingat buang hajat barang sedikitnya. Kenapa dia ada lagi sudah akalnya berkurang? Jadi alhamdulillah kita karena Nabi Adam itu diciptakan punya membawa akal, muru'ah dan agama. Punya ada muru'ah, setiap sesuatu yang dilakukannya dia pasti hati-hati, teliti, muru'ah. Kalau
kalau bahasa yang sekarang untuk murahin adalah citra nama baik. Karena bila sudah nama baik itu sudah artinya ketahuan nama baik lagi, maka tahu salam citra Allah. Kecuali itu sudah ada lagi, sudah di alam kubur ada lagi citranya. Nah muncul gawiannya, gawian yang kita gawi waktu di dunia muncul nantinya di alam akhirat. Kita pandang lagi citra nama baik itu, misalnya citranya di dunia baik, kemudian waktu di dalam kubur, oh ini orang ini waktu hidup citranya baik, ada lagi. Nah muncul amalnya berbicara, ujar amalnya, wahai Allah Ta'ala, bulan ini orangnya baik, urut saksinya aja amalnya tadi, di citranya ada bahagia lagi. Jadi menjadi akhirat kita ada lagi, mana citra itu ada lagi berdasarkan amal solehnya. Nah dikerjakan waktu di dunianya. Jikalau misalnya Nabi Adam membawa akal aja, ada dakwah, ada agama, banyak keturunan Sidina, macam-macam. Dan sebodoh-bodohnya keturunan Sidina lagi masih ditinggali Sidina agama. Makanya kita sudah lahir sudah beragama Islam, karena sudah dari dulunya nenek moyang kita sudah memeluk agama Islam. Kan perlu lagi model syahadat, sudah lahir apa sudah dari turunan nenek moyang agama Islam. Al-Hikayah ruya anna Musa kharaja fi Bani Israil. Diriwayatkan bahwa Nabi Musa alaihissalam keluar bersama Bani Israel satasmuna talata marwah, untuk meminta hujan 3 kali. Jadi keluar bersama orang banyak, bersama Bani Israel minta hujan, karena di waktu Sidin masih menjadi Nabi pernah kemarau ada. Falam yasku, tetapi tidak juga turun hujan. Padahal Nabi Musa sudah keluar dengan Bani Israel. Satasbut minta hujan. Faqala ya Rabbi, hujan Nabi Musa, wahai Tuhan, inna ibadaka istasqu thalatha marrat, bahwasanya hamba-hamba pian sudah meminta hujan 3 kali dengan pian. Falam tasqihim, tetapi engkau tidak mau menurunkan hujan. Bahwa Allah ilaihi, maka Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa, ya Musa inna bihi namaman, wahai Nabi Musa, bahwasanya di antara mereka sebab tidak turun hujan, karena di tempat engkau itu, di antara Bani Israel itu, namaman, ada yang suka adu domba orangnya. Wa huwa yusirru 'ala namimati, dan dia gawiannya selalu mengkayi itu. Dan juga ada yang suka atau ketujuh tukang fitnah, sehingga di tempat engkau ini karena mau turun hujan bahaya. Orang adu domba ini mana bahaya, dan orang adu fitnah ini yang penyebab tidak turun hujan. Dia Nabi Musa sudah ada, langsung dijawab oleh Allah Ta'ala dengan wahyu. Faqala ya Rabbi man huwa, ujar Nabi Musa, wahai Allah Ta'ala, wahai Tuhan, siapa dia dan orangnya? Nyaman ulun apa? Hatta nukhrijuhu min bainina, sampai kami akan mengeluarkannya dari kampung kami. Dan zaman dulu Nabi Musa bila ada penyebab tidak turun, tidak kabul doa, minta kejelasan kurangnya dijadi Sidin. Nah maka itu Sidin langsung keluar dari kampung Sidin. Dan Nabi Musa
Allah ilaihi, maka Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa, ya Musa, anha amin nabi, tidak perlu engkau mencari orangnya. Jadi Allah Ta'ala, aku melarang menegah daripada an-namimah, orang yang selalu adu asal. Wa aku nama, dan aku adalah melarang orang yang adu asal itu. Sehingga menyatakan mendengar yang demikian itu, batalu jami'an, mereka dari Bani Israil itu mereka bertaubat, artinya menghindari perbuatan namimah. Jadi mereka berpikir kalau ada dari mereka pernah suatu hari ada gawian namimah, mereka bertaubat semuanya. Setelah di tempat itu di Bani Israil itu mereka bertaubat, fasaqahumullahu ta'ala, Allah Ta'ala lalu menurunkan hujan kepada mereka. Kiasnya mungkin kita di tempat kita tadi doa sudah minta hujan, masih kemarin lawas. Mungkin minta hujan Allah Ta'ala kata kabul juga. Apa turunnya? Mungkin di situ ada nangkai ini atau nan lainnya. Jadi sudah zaman Nabi Musa sudah ada. Kalau kita Nabi Musa tadi sini nak mencari orangnya, siapa garang dan penyebab doa minta hujan karena kabul. Kalau kita kata kabul, siapa mencari penyebab karena kabul kita kabul. Lukira anna Nuhan amara ala safinati. Disebutkan bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam memerintahkan ahla safinati, penghuni kapal, Allah yaqruba, bahwa penghuni kapal yang laki-laki, jenis laki-laki tidak mendekati jenis perempuan. Zaman dahulu ketika Nabi Nuh alaihissalam membawa semua makhluk naik kapal, Sidin memperingati jangan batatai laki-laki, golongan laki-laki dengan golongan perempuan. Fakhalaqal khalqa, waktu itu yang ada masih siapa? Yang tidak masih kecuali si anjing. Nang sebuah binatang nang taatinya. Anjing nang melawan. Anjing menentai jenis betina. Fa akhbaratil hirratu Nuhan, maka memberi kabar akan dia oleh kucing kepada Nabi Nuh bidzalika, dengan perbuatan si anjing tadi. Kita melaporkan si kucing. Semua binatang keduanya. Fa'amarahu wa khalafa innahu lam yaf'al. Setelah dihabarkan oleh si kucing tadi, lalu Nabi Nuh memanggil si anjing, mendatangkan si anjing. Akan tetapi si anjing itu bersumpah dia tidak melakukan apa-apa. Tsumma 'ada thaniyan, kemudian mengulangi lagi perbuatannya anjing tadi kedua kalinya. Ulun tidak melakukan apa-apa. Ya, anjing juga kulit. Fasa'alat al-hirratu rabbaha an yumsika 'alaihi hatta yara'u. Kemudian setelah itu melihat ini kucing meminta kepada Tuhan, kepada Allah agar menahan perbuatan anjing itu sampai Nabi Nuh melihatnya sendiri. Fastamarra bihi uqubatun lahu yaumil qiyamati, sehingga terus berlangsung waktu itu sampai sisaan Allah Ta'ala diberikan kepada anjing tadi sampai hari kiamat. Dengan apa? Allah Ta'ala perlahan-lahan mengulurkan ilatnya sampai turun ke bawah. Pada anjing itu ilatnya akan turun ke bawah karena sering berkulit, ada mengambil perbuatannya, ilatnya sampai turun ke bawah, sampai bawah ini. Dan kita jangan ngacak populi lagi. Saya itu turun ke bawah juga kita turun ke bawah. Nah, jadi anjing nak melawan. Ujian Nabi Nuh, jangan batatai laki-laki perempuan itu, jangan batatai di kapal, lain-lain sudah diulahkan tempatnya. Si anjing ini malah ngelawan. Sehingga apa? Jadi
malah korban lebih minta Allah Ta'ala sehingga apa? Hilangnya baju rumah di kita disampaikan bahwa darunya ya sampai ini mesin itu aja kulit pada tidak ada baju ngacak ada bujur misalnya berwujud ada bujur tadi kemudian ngacak pohon bisa dulu ilatnya bisa kembali bujur akan Pastamar damuha marfu'an minal qiyamah. Selain ilatnya berdiri ke bawah tadi, maka Allah Ta'ala memberikan apa? Memberikan adab kepada si anjing itu dengan apa? Ekornya marfu'an terangkat ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat. Di ekornya anjing itu bila yang berjalan dia tampak terus. Inilah motor berapa warna diberikan Allah Ta'ala sisanya melawan. Jika anjing dari menurut hanya ucapan Nabi Nuh, artinya jangan mengumpul golongan laki-laki perempuan sejarah lain. Nabi datang pun jangan dahulu diberikan Allah Ta'ala keadilan. Keadilan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Abu Bakar Siddiq berkata sahabat Abu Bakar Siddiq, al-zulumatu kata beliau bahwasanya namanya perbuatan zalim itu arba'un ada 4. Jadi namanya perbuatan zalim yang membuat diri kita itu gelap. Arba'un ada 4. Wasirajuha dan ada 4 juga yang penerangnya. Perbuatan zalim, perbuatan yang tidak benar, perbuatan yang apalagi yang membuat orang tadi sakit hati dan lain-lain. Arba'un ada 4 macam. Juga sirajuha yang penerangnya 4 macam. Al-dhulubu yang pertama disebabkan hati itu gelap. Kenapa? Karena al-dhulub banyak gawi dosa. Dhulmatun wa sirajuha, tetapi penerangnya adalah at-taubatu, bertaubat. Jadi penerangnya daripada segala dosa itu adalah bertaubat. Wal qabru dhulmatun, yang kedua kubur itu sebenarnya gelap. Kubur gelap. Wasirajuhu dan penerangnya at-tauhidu, mengesahkan Allah Ta'ala. Apa maksud mengesahkan Allah Ta'ala? Ya, pertanyaan di kubur itu mengesahkan Allah Ta'ala. Kalau bukan Nabi juga buat terang. Wal qiyamatu dzulmatun, kiamat nanti merupakan dzulmat. Kenapa? Tidak ada cahayanya. Wasirajuha, penerangnya bagi seseorang al-amal sholihu, amal yang solehnya. Jadi amal solehnya menjadi penerangnya. Ketika pada kiamat itu terasa gelap dan lain-lain, padahal ada gelap, tapi bagi dirinya gelap kadang. Apa amal solehnya yang membuat dia menerang. Wasiratu yang keempat, namanya sirat itu zulmah, siratul mustaqim, zulmah. Wasiratuhu, dan yang meneranginya al-yakin, rasa atau sifat yakin. Jadi orang mesti berang nantinya siratul mustaqim dengan apa? Yakin. Wallahu a'lam, dan Allah yang lebih maha mengetahui. Cukup. Bahkan yang mudah ini kita menggunakan Allah Ta'ala. Rezeki dari semua Allah Ta'ala berikan sokotimah, dijodohkan dengan sokotimah. Mudah kita dikabulkan bersama Rasulullah dan surga firdaus. Kita tidak menantikan Allah subhanahu daripada menjalahi. Maka yang Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Rasulullah ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.